Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Fatma Puji Utami, NIM 2018-015-003, kakak dari Prodi PGSD di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini kakak akan mendongeng yang berjudul Singa si Raja Hutan. Tapi sebelum kakak mendongeng, kakak akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dongeng. Yang pertama ada merpati, yang kedua ada gajah, yang ketiga ada singa, keempat ada rusa, dan yang terakhir ada pemburu hutan. Nah, langsung saja ya. Di sebuah hutan yang sangat luas, hiduplah sekelompok binatang-binatang yang tinggal di sana. Di hutan itu dikuasai dan dipimpin oleh raja yang sangat baik hati dan tidak sombong, yaitu singa. Singa ini memimpin hutan dengan penuh keadilan dan sangat mengayomi binatang-binatang lain yang menjadi rakyatnya. Si singa setiap hari mengajak makan rakyatnya bersama di istana, dan mereka pun sangat senang dan bangga mempunyai raja yang sangat baik. Namun pada suatu hari di hutan mengalami kekeringan karena cuaca yang sangat panas, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mati. Si raja beberapa hari itu tidak bisa mengajak rakyatnya untuk makan bersama lagi. Pada siang hari itu, gajah datang untuk menemui raja. Gajah pun bertanya kepada raja, "Wahai rajaku, kenapa beberapa hari ini kamu tidak mengajak rakyat untuk makan bersama lagi?" Raja pun menjawab, "Maafkan aku, rakyatku. Beberapa hari ini hutan mengalami kekeringan, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mati. Air pun sulit untuk dicari." Gajah bertanya lagi, "Lalu bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala, rajaku?" Raja pun menjawab, "Berikan aku waktu untuk memikirkan semua ini, gajah." Gajah menjawab, "Baiklah, rajaku." Gajah pun memutuskan untuk pulang ke rumah karena ia tidak mendapatkan jawaban dari sang raja. Namun pada saat perjalanan pulang, ia bertemu dengan kawannya, yaitu rusa. Rusa bertanya kepada gajah, "Hei gajah, kenapa mukamu cemas seperti itu?" Gajah pun menjawab, "Aku sedang berpikir bagaimana hutan ini cepat pulih, rusa." Rusa pun menjawab, "Halah, sudahlah, serahkan saja kepada sang raja," dengan wajah yang penuh kebencian. Gajah pun menjawab, "Kita tidak boleh seperti itu, rusa. Kita harus membantu raja karena raja telah baik pada kita." "Terserah kau sajalah, gajah," kata rusa. Gajah pun pergi meninggalkan rusa dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Namun pada saat perjalanan pulang, gajah melihat sang raja yang sedang di tepi sungai. Gajah pun memberanikan diri untuk menemui sang raja. "Wahai rajaku, apa yang sedang kau lakukan di sini? Bukankah tadi kau masih di rumah?" kata gajah. Raja pun menjawab, Kau mengagetkanku saja. Ya, aku tidak bisa berdiam diri di rumah. Saya akan melakukan sesuatu untuk hutan ini dan rakyatku." Gajah menjawab, "Apakah ada yang bisa saya bantu, Raja?" "Tidak usah, gajah. Ini sudah tanggung jawabku," kata raja. "Biarkan aku membantumu, Raja, karena kamu telah baik kepada kita semua. Tolong, Raja, izinkan aku untuk membantumu." Tiba-tiba datang seekor burung merpati yang sangat cantik. Ia tidak sendirian, ia bersama teman-temannya datang untuk menghampiri gajah dan sang raja. "Wahai rajaku, apa yang dikatakan gajah benar. Kita akan membantumu untuk menyelesaikan masalah ini," kata merpati. Sang raja pun menjawab, Tetapi apa, rajaku?" Saut gajah. "Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini," kata sang raja. Dan merpati pun menjawab, "Bagaimana kalau kita mencari hutan yang baru saja, Raja?" "Bagaimana caranya, merpati?" kata sang raja. "Aku dan teman-temanku akan mengelilingi hutan di sekitar sini. Siapa tahu masih ada tempat tinggal yang bisa kita tempati. Kalau begitu, aku ikut mencarinya.
Merpati, "Tidak usah, Raja. Raja tunggu di sini saja. Aku dan teman-temanku yang akan pergi ke sana." "Baiklah kalau begitu, hati-hati Merpati." Merpati dan teman-temannya pun pergi mencari hutan yang baru. Sang raja dan gajah memutuskan untuk kembali ke rumah sambil menunggu kabar dari Merpati. Saat singa ingin kembali ke rumah, tiba-tiba di tengah perjalanannya ia melihat hewan yang sedang tertangkap oleh pemburu. Singa akhirnya memutuskan untuk memastikan siapa yang tertangkap dan ternyata rusa yang tertangkap. Rusa yang sedang berusaha melepaskan diri dari perangkap pemburu dan singa pun membantu rusa melepaskan diri. Namun saat singa ingin membantu rusa melepaskan diri, rusa dengan sangat angkuh menolaknya. Tiba-tiba ada tembakan yang terdengar. Ternyata itu pemburu yang memasang jebakan yang melilit rusa. Singa pun tak menghiraukan rusa yang tidak mau dibantu. Singa pun dengan memaksa membantu rusa karena sudah tidak ada waktu lagi. Dan akhirnya singa pun berhasil membukanya. Singa dan rusa berhasil kabur dan sembunyi dari pemburu hutan itu. "Akhirnya kita selamat dari pemburu hutan itu, rusa," kata raja. Rusa pun menjawab, "Singa, terima kasih kau telah menyelamatkan nyawaku. Maafkan aku sempat menghiraukanmu." "Sudahlah, tak perlu berterima kasih. Yang penting kita selamat dari pemburu hutan itu." "Terima kasih, Raja." Raja pun bahagia karena rusa sudah tidak memusuhinya lagi. Tiba-tiba datang Merpati dan gajah menemui mereka. "Wahai rajaku, ternyata engkau ada di sini. Aku punya kabar bahagia untuk kita semua," kata Merpati. Sang raja pun bertanya, "Apa Merpati? Apakah kau telah menemukan hutan yang baru?" Merpati pun menjawab, "Iya Raja, aku menemukan hutan yang sangat indah dan bisa kita tinggali." Merpati sudah menemukan hutan yang baru dan mereka pun segera ke istana untuk memberitahukan kepada seluruh rakyat untuk siap-siap berpindah ke hutan yang baru. Sang raja pun mengumumkan, "Wahai rakyatku, aku akan memberitahukan kepada kalian. Sebentar lagi kita akan meninggalkan hutan ini dan berpindah ke hutan yang baru. Di sana kita akan memulai kehidupan yang baru yang sangat lebih berbeda dari di sini." Sang raja dan semua rakyatnya pun merasa bergembira karena kerasaan itu sudah berakhir. Dan mereka semua berpindah dan memulai kehidupan yang baru di sana. Sang raja dan rakyatnya pun saling bergotong royong untuk kehidupan yang mereka akan mulai. Selesai. Nah, itu ya adik-adik dongeng dari kakak. Oh ya, dalam dongeng yang kakak sampaikan tadi ada pesan moralnya loh. Pesan moralnya yaitu kita diajarkan untuk saling tolong-menolong dan diajarkan apa arti kebersamaan. Nah, cukup sekian ya video kali ini. Apabila dalam penyampaian dongeng tadi banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.